أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab Inna rabbaka lasari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين Sadaqallahul azim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya. Nah, ini pelajaran penting dari Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan falamma atau Allah ta'ala itu tidak pernah menggarai seseorang. Allah ta'ala tidak pernah menyiksa seseorang tanpa alasan yang jelas. Itu tidak pernah. Yang jelas Allah ta'ala sering mengajarkan wa madzalamuna, sama sekali kami tidak pernah menzalimi hamba-hamba kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun, yang justru zalim itu mereka sendiri. Bukan hanya menzalimi orang lain, justru mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam ayat yang sebelumnya, mulai dari ayat 166, Allah ta'ala mengajarkan falamma atau an manuhu an. Ketika mereka mulai sombong dengan dosanya, orang sombong dengan dosanya ini bahaya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ada 3 perintah, 3 larangan yang diajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Penjumat dibaca ayat iki. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. 3 tahapan kebaikan, 3 tahapan keburukan. Allah ta'ala mengajarkan innallaha ya'muru bil adl. Allah ta'ala menyuruh Anda untuk berbuat adil, memutuskan segala sesuatu itu yang pas, ada di tengah. Kalau kemudian Anda bisa lebih baik, yang bijaksana di atasnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan itu ada di atas adil. Kemudian kepada siapa? Wa ita'idzil qurba, perhatikan kerabat. Kemudian 3 larangan, ada tahapannya. Allah ta'ala mengajarkan wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Nah, ini menariknya dari kebanyakan ahli tafsir termasuk Ibn Katsir, beliau menjelaskan al-fahsya itu perbuatan buruk yang dirinya tahu tidak baik. Kita tahu kalau kita tidak baik. Makanya Allah ta'ala mengajarkan hati yang terbiasa dengan perbuatan baik, hati yang terbiasa dengan perbuatan baik, maka dzabal fuadu ma ra'a, tidak akan bujuk. Kalau memang tidak baik, akan terasa tidak baik. Yang menjadikan perbuatan tidak baik terasa baik karena terbiasa.
Maling itu pertama nyoba nyuri, itu mesti gemeter. Mesti gemeter. Pulang dari masjid Jumatan pakai sandal, berangkat pakai sandal jepit, pulang pakai sandal yang lebih bagus. Itu pertama gemeter. Takut dari belakang dipegang sama orang. Mesti langsung ngoncok. Lama-lama karena sudah terbiasa, lama-lama sudah biasa, enak. Ngambil santai saja, ketemu sama orangnya pun santai. Walaupun kecekel, kepegang bahwa dia nyuri, kamu nyuri, dibalik nong. Sudah jalan lagi. Kayak tidak punya dosa. Nah, Allah Ta'ala mengajarkan tingkatan dosa yang pertama. Anda tahu kalau Anda dosa, tapi tetap Anda terabas. Itu masuk di tingkatan yang pertama. Kemudian di tingkatan yang kedua, wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Perbuatan kemungkaran itu perbuatan dosa yang ditampakkan. Bangga. Gampangan nih kayak ngono. Orang berbuat dosa sendiri, kemudian dia bertaubat sendiri, itu masih lumayan. Bagus. Itu sudah paling bagus. Karena tidak mungkin orang kemudian tidak berbuat dosa sama sekali, tidak mungkin. Orang berbuat dosa, kemudian dia kerjakan itu sendiri, kemudian dia segera bertobat kepada Allah Ta'ala, sudah paling bagus sudah. Ada di tingkatan selanjutnya, orang berbuat dosa bangga, tambah ngajari. Ini di perbuatan mungkar. Orang lain yang waras, dengan logika yang waras, dengan otak yang waras, kelihatan itu aneh. Makanya bahasanya mungkar. Kebaikan itu dibahasakan dengan ma'ruf yang gampang diketahui. Karena otak kita disetel oleh Allah Ta'ala, otak kita ini disetel oleh Allah Ta'ala untuk menerima kebaikan itu gampang. Sementara untuk menerima keburukan itu bingung. Mesti disegitukan sama Allah Ta'ala. Cuma hebatnya setan dibalik. Orang menerima keburukan itu sulit, menerima kebaikan itu sulit, menerima keburukan itu aneh gampang. Orang seandainya minum aqua yang baik, minum kemudian air mineral dan lain sebagainya, sirup dan lain sebagainya, loh kan enak, ma'ruf, gampang. Wajar orang habis minum kemudian ketemu dengan orang lain dalam keadaan normal, enak, wajar, semua otak bisa terima. Tapi orang begitu minum khamr kemudian datang dalam keadaan mabuk, itu otak agak aneh. Makanya Sayyidina Umar itu sampai diberikan gelar Al-Faruq, yang bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak, teliti. Beliau teliti karena logikanya tinggi, luar biasa logikanya tinggi. Orang berangkat di perjamuan, Anda diundang untuk datang ke mantenan, kemudian pulang dalam keadaan mabuk terus tukaran, itu tidak masuk akal. Bagi Sayyidina Umar itu tidak masuk akal. Orang datang dengan keadaan baik-baik, tiba-tiba karena ada satu gelas yang pecah, kemudian orang eker-ekeran, tidak masuk akal. Aneh. Makanya bahasanya mungkar, perbuatan dosa ditunjukkan kepada orang lain. Loh aku malah nggak dosa. Makanya ini yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kullu ummati mu'afa. Insyaallah semua umat saya bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kecuali illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan bangga. Dia berbuat dosa di malam hari, disembunyikan oleh Allah Ta'ala dosanya. Kemudian paginya dia ceritakan dengan kawannya, tadi malam saya berbuat dosa. Ada apa cerita? Subhanallah. Cara mikir Rasulullah, logika nubuwah. Nek gini tak tutup si anan. Logika nubuwah. Umpama kemudian keburukan itu boleh diceritakan kepada orang lain, anggap sebagai penebusan dosa. Cerita ambil ustadz, dianggap penebusan dosa ambil di. Ini kayak di agama lain kemudian kan cerita sama gurunya kan penebusan dosa. Ya sudah, dosa Anda diampuni, dianggap penebusan dosa. Umpama orang menceritakan dosanya kemudian bisa diampuni, dimaafkan oleh orang lain kalau tidak terkait dengan dia. Umpomo dia lapor sama gurunya ini tadi, guru saya habis merkosa orang. Mari. Oh iya, terus bagaimana? Yang saya perkosa ini anak dari guru saya. Apa tak aku ditempilingi kayak ngono iku. Metu tuh kok belik penebusan do tempili, ditempili. Yakin. Anakku kon getolenan.
apalagi istrinya. Saya tadi habis main sama istri Anda, yo. Nggak kudu ditempelin, dipateni, dibunuh. Tidak semua orang bisa terima dosa kita. Tidak usah diceritakan. Lah umpama kemudian sampai orang yang berbuat dosa kemudian dia menceritakan dosanya, kan harus jujur Ustaz. Cerita sama istri, tidak usah diceritakan dosa Anda di masa lalu sama istri Anda. Dulu mantan saya sekian, tidak usah diceritakan. Harus terbuka Ustaz, lebih baik tertutup. Untuk masalah dosa lebih baik tertutup. Tidak semua orang bisa memaafkan Anda. Tidak semua orang bisa memaafkan Anda. Anda cerita seperti itu, biyen mantanku seakan-akan ini kan ganteng. Tahu mantannya banyak, pacarnya banyak, tambah cemburuan. Anda ngelirik sedikit langsung dijewit. Yang salah siapa? Kon dewi, salahmu cerita. Allah pusing ndak Anda. Allah pusing ndak Anda. Dan subhanallah, efek dari hadis ini, umpama seorang ayah subhanallah, logika nubuah itu begitu dijelaskan panjang. Cara mikirnya Rasulullah, umpama seorang ayah cerita kepada anaknya, nak, kon saiki pacaran umur piro? Oh, anggaplah SMP, anaknya pacaran SMP. Dulu bapak itu pacaran waktu SMP. Anak yang ketiga, anak yang pertama, kedua, ketiga SD wis pacaran. Yo, Bung. Tambah anak sing ngisor maning putune SD wis duwe anak. Tengon. Ayo. Tambah ke bawah dosa karena diceritakan. Wah, abah saya dulu bikin dosa seperti ini juga. Ndak apa-apa. Akhirnya diterabas karena ada contohnya. Masalahnya contohnya contoh yang tidak baik. Bahaya. Nah, maka Allah Ta'ala pun menceritakan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Fahsya, dosa, dia tahu kalau itu dosa tapi masih belum ditampakkan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri. Ini sudah cukup, sudah jangan dinaikkan lagi. Ada di atasnya orang berbuat dosa, bangga dengan dosanya. Yang ada di atasnya lagi wal baghi, orang yang sampai melampaui batas, sampai banyak orang yang dizolimi oleh dia, sampai banyak yang diajari buka padepokan, Pak. Ya Allah, padepokan ngerusak uang. Wah, tambah bahaya lagi. Wal baghi. Maka Allah Ta'ala mengajarkan ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala menasihati Anda. Keras sebetulnya bahasanya. Sebetulnya nasihatnya keras. Cuma kita tidak paham. Cuma dibocor ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sebetulnya Allah Ta'ala menasihati. Sama ketika orang tua nasihati anaknya. Kalau anaknya waras kena, bukan dalam posisi mokong, itu dinasihati sama ayahnya, nak, ojo metu. Tak nasihati lu sanan. Iku keras sebetulnya. Matu maning wis ndak didelok sanan. Begitu kon matu balik ndak didelok. Dari sopo? Dari siapa? Itu baru orang tua. Bayangkan kalau kita berangkat berbuat dosa, kemudian kita balik, kita hari kiamat ndak disopo sama Allah Ta'ala. Ngenes luar biasa. Nah, Allah Ta'ala pun mengajarkan, falamma atau an manuhu an, ketika mereka sudah melampaui batasnya, maka Allah Ta'ala mengajarkan qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah Ta'ala menyuruh langsung dilaknat oleh Allah Ta'ala menjadi kera yang hina luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dan pelajaran selanjutnya perhatikan, wa idh ta'adzana rabbuk. Dan ketika Allah Ta'ala memproklamirkan kepada semua yang ada di sana, la yab'atsanna alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al azab. Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun waktu itu bahwa Allah Ta'ala akan selalu mengutus orang untuk nyiksa orang-orang Yahudi. Makanya munculnya Hitler sampai dipataini luar biasa, dibantai. Itu Allah Ta'ala mengajarkan, memang modelnya kayak ngono. Memang Allah Ta'ala selalu membuat bagi mereka ini nanti akan ada yang membantai mereka dengan kejam. Mesti ono. Dan begitu mereka yang dizolimi, mereka yang posisi terdolimi, itu dunia langsung bergerak. Mbak wong Islam, dan sing gerak. Meneng kabeh, aman tentram. Begitu orang Yahudi langsung viral. Sediluk langsung viral. Nah, Allah Ta'ala mengajarkan memang selalu akan diutus oleh Allah Ta'ala orang yang
untuk menyiksa mereka karena dosa mereka sendiri. Mayyasumuhum su'al adzab, yang menyiksa mereka dengan adab yang sulit, dengan adab yang berat. Inna rabbaka lasri'ul iqab, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala maha cepat siksanya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha kasih kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala itu sebetulnya tidak tega mau nyiksa, cuma karena orangnya sendiri yang kurang ajar, mau ya apa lagi. Kalau dibiarkan mereka menyakiti hamba Allah yang lain, maka disiksa oleh Allah Ta'ala. Sebetulnya Allah Ta'ala tidak tega, Allah Ta'ala tidak mau untuk nyiksa mereka. Wa innahu laghafurur rahim, dan ketahuilah Allah Ta'ala itu maha pengampun, Allah Ta'ala itu maha sayang kepada hamba-hambanya. Wa qatta'nahum fil ardi umama, dan kami bagi, kata Allah Ta'ala, bagi orang-orang Yahudi itu dipecah oleh Allah Ta'ala ada beberapa golongan. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik, ada di antara mereka golongan orang-orang yang baik, yang membela Islam model seperti Abdullah bin Salam. Ada yang baik, itu ada. Yang emas tetap emas, yang sampah tetap sampah. Emas walaupun ada di tempat sampah tetap fungsinya sebagai emas, nilainya sebagai emas. Sampah walaupun ada di jajaran emas tetap posisinya sampah. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan minhumus salihun, di antara mereka ada orang-orang yang soleh, ada. Wa minhum duna dzalik, dan ada di antara mereka orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang rusak. Sama pun Allah Ta'ala menceritakan seperti di dalam surat Al-Jin, Allah Ta'ala menceritakan wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna talaiqa qidada. Nah, Allah Ta'ala pun di dalam surat Al-Jin menceritakan bangsa jin pun sama seperti itu. Di antara kami, kata para jin itu, ada yang baik, dan di antara kami ada yang tidak baik. Kunna talaiqa qidada, kami punya jalannya sendiri-sendiri, sama seperti manusia, orang dalani dewi-dewi. Iblis, jin pun sama seperti itu, jin pun sama seperti itu. Mereka punya jalannya sendiri-sendiri. Yang baik ada, yang tidak baik ada, macam-macam. Nah, maka Allah Ta'ala menceritakan wajarnya manusia itu memang seperti itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at, dan kami uji mereka dengan kebaikan, kami uji mereka dengan keburukan. Diuji oleh Allah Ta'ala nikmat, diuji oleh Allah Ta'ala nikmah. Ada nikmat, ada nikmah. Ada nikmat, ada adab. Kadang-kadang apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu modelnya kayak jamu. Ada kalanya apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu rasanya seperti sirup. Ada kalanya seperti jamu, ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak. Cuma semua untuk kita, semua itu untuk mengembangkan kita. Tidak ada yang balik ke Allah Ta'ala, udah ono. Yang diuntungkan Allah Ta'ala itu tidak ada. Yang diuntungkan itu kita. Yang diuntungkan itu kita. Semakin kita diuji oleh Allah Ta'ala, semakin pemikiran kita berkembang, tambah pintar. Orang tidak mungkin tambah cerdas tanpa ujian, itu tidak mungkin. Anda tidak akan bisa naik kelas tanpa ujian. Justru dengan Anda diuji, oh sudah pantas untuk naik kelas, naik. Tambah pintar maning, oh sudah pantas ujian lagi, sudah pintar, naik kelas lagi. Sama modelnya seperti itu. Nah, Allah Ta'ala mengajarkan wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at, ada kami uji dengan kebaikan, ada kami uji dengan keburukan. Wassayyi'ati la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian fa khalafa min ba'dihim, masalahnya mungkin yang ada di atas baik, mungkin yang ada di atasnya kurang baik, tapi digantikan oleh orang yang kemudian mewarisi kitab Allah Ta'ala. Waktu itu mewarisi kitab Taurat, warisul kitab. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil dunia ini, kata Allah Ta'ala. Ya Allah, Qur'annya dijual. Zaman dulu orang-orang Yahudi Tauratnya dijual. Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia sebentar. Ya Allah, murah dunia itu. Murah. Berapa sih dihargai dunia ini?
Nah maka Allah Ta'ala mengajarkan mereka mengambil warithul kitab, mereka diberi oleh Allah Ta'ala kitab, ya'khuduna aradha hadzal adna, mereka kemudian ya ditukar itu tadi ajaran Allah Ta'ala dengan dunia. Wa yaquluna sayufarulan. Nah cilakanya mereka mengatakan gampang, nantilah diampuni sama Allah Ta'ala, kulah diampuni oleh Allah Ta'ala. Memang potensinya seperti itu. Yang paling mudah untuk melanggar hukum adalah orang yang membuat hukum. Yang paling mudah untuk melanggar hukum orang yang membuat hukum atau orang yang paham hukum. Justru itu sing akeh ngelanggar. Itu yang banyak melanggar. Allah Ta'ala tahu. Bukan hanya di dunia ibadat, pun di dunia sosial sama seperti itu. Golek pengacara, begitu golek pengacara mau cari pasal apa saja selama uangnya ada, telek pengacara sing ahli, lolos dari hukuman. Nah Allah Ta'ala yang tidak suka itu ada di sana. Mereka menukarkan dunia, ya'khuduna 'aradha hadzal adna wa yaquluna sayufarul. Gampang, nanti kami bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa iyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu. Dan kalau seandainya datang kepada mereka dunia yang modelnya seperti itu juga dikasih berkali-kali lipat oleh Allah Ta'ala, mereka akan ambil serakah luar biasa. Alam yu'khadh 'alaihim. Ditanya oleh Allah Ta'ala, tidakkah dulu mereka sudah diambil janji oleh Allah Ta'ala? Alam yu'khadh alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi illal haqqa wa darasu ma fi. Tidakkah dulu mereka sudah diambil sumpah setia oleh Allah Ta'ala untuk selalu menepati apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, tidak mengeluarkan ucapan kecuali yang diridhoi, kecuali yang betul daripada Allah Ta'ala. Dan mereka belajar, bukan tidak belajar. Wa darasu ma fi wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan sesungguhnya nanti akhirat itu jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, masa mereka tidak mau berpikir? Ditutup oleh Allah Ta'ala, walladzina yumassikuna bil kitab. Sebaliknya, orang yang mau berpegang dengan kitab Allah Ta'ala, wa aqamus shalah, kemudian mereka mengerjakan salat, mendirikan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami sama sekali tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.